pemirsa, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, sejahtera dan bahagia bersama kolega, saudara dan juga teman-teman sejawat Anda. Dan kali ini kita tetap berada pada channel suyanto.id, sebuah channel untuk amar ma'ruf media sosial, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang kita bicarakan? Kita berbicara mengenai kesehatan holistik. Narasumbernya adalah Bapak Kiai, Bapak Haji, Bapak Ustadz, Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Nah, kalau saja video ini sampai ke gadget-gadget Anda, ini adalah berkat editor channel yang luar biasa, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Nah, pada sesi ini, episode 77, tema kita adalah bagaimana menjaga bahwa kita tetap sehat setelah menunaikan ibadah haji, tapi masih harus menunggu di tanah suci, menunggu kepulangannya. Karena secara psikologis orang itu sudah rindu tanah air, rindu keluarga, maunya pengen pulang saja. Kalau ada berita besok diajukan berita hope, itu sangat senang mereka itu. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, seperti yang kami sampaikan tadi, bagaimana dok kalau jamaah haji sudah selesai menunaikan ibadah haji, apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang mereka nggak memperhatikan kesehatan lagi. Dulu kita punya teman setelah jamaah haji itu, wah, jor-joran umroh. Jadi ada yang mengatakan umroh sampai 5 kali, 7 kali, wah sudah luar biasa. Gimana dok? Nggih, matur nuwun, Prof. Pertanyaan sangat bagus, nggih. Jadi bahwasanya kalau kita amati jamaah haji itu sebelum wukuf di Arafah itu sangat berhati-hati, Prof. Nggih, ya. Jaga perilaku, jangan sampai ya minta maaf memberikan dampak terhadap lahir maupun batin yang tidak diharapkan. Tetapi ketika wukuf sudah selesai, Prof, menarik apa yang disampaikan Prof tadi, seakan-akan kok seperti sudah bebas, gitu, Ya. sudah lostrum begitulah. Menurut saya Ya. yang masih punya sisa real ya sibuk beli sesuatu untuk oleh-oleh, gitu. Tetapi yang harus dicatat, Prof, ya, ibadah haji itu pada saat ini utamanya ini kan cuaca panas nih, Prof, ya. B. Cuaca panas sehingga ya minta maaf banyak yang mengalami dehidrasi kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik. Dan minta maaf, Prof, kasus batuk pilek itu menjadi ciri khas itu. Nih, sehingga di masjid itu yang namanya batuk pilek itu luar biasa seperti paduan suara itu ya. Nah, untuk itulah maka kesempatan yang baik bahwa Al-Hajju Arafah pertama, yang kedua lesalahul jaza ilal jannah. Ya, jadi tidak ada balasan bagi hamba Allah yang berhaji mabrur itu adalah jannah. Mestinya sesudah berhaji itu ada kenaikan, Prof. Ya, Ya. kualitas dari iman dan takwa. Itu kalau kita baca kembali ketika di Mina itu kan faida kodo itu manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Justru zikir itu harus semakin ditingkatkan, Prof. Ya, supaya kita lebih tenang, lebih menep. Dan memang menarik loh, Prof. Ibadah haji itu ketika kita persiapkan bertahun-tahun, gitu, setelah itu ingin segera pulang, Prof. Ya. Ya. Yang justru paling menarik dari pernyataan Prof. Suyanto itu, ketika menunggu kepulangan kok diumumkan, kepulangan kita ini maju 1 hari. Ya, itu minta maaf, Prof. Yang tadinya batuk pilek langsung sembuh loh, Prof. Ya, ya. Nah, ini
psikologis. Karena suasana hati yang begitu sangat menggembirakan, Prof. Ya. Ya. Dan bahkan, Prof, jamaah haji itu base-nya itu akan menjemput jam 8 pagi. Hmm. Jam 2 pagi itu sudah berderet-deret di pinggir jalan loh, Prof. Hmm. Karena Ya. mau pulang itu tadi, Prof. Jadi Ya. suasana gembiraan yang luar biasa. Maka ketika Prof Suyanto tadi menyampaikan ibadah haji dari Indonesia itu ada dua kloter loh ya. Ada yang langsung ke Madinah, ada yang ke Mekah. Lah, yang repot ini Prof, kalau mereka itu berhajinya itu kloter kedua, Prof. Ya. Sudah wukuf ke Arafah, ngapain dadak ke Madinah barang, mbok langsung mulai kaya kanca-kancaku guys. Jadi ini menarik, Bro. Kondisi psikologis itu beda itu. Ya. Orang yang datangnya kloter kedua setelah wukuf masih harus ada perjalanan lagi ke Madinah. Ini juga awang-awangan loh, Bro. Ya. 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 Beda kalau yang kloter pertama itu kan dari Madinah dulu, kemudian nanti niat hajinya di Bir Ali, kemudian habis wukuf langsung pulang, ya, ke Jeddah terus ke Indonesia. Ini suasananya beda loh, Bro. Ya. Ya. Justru ini Prof memberikan apa ya, pancingan semacam ini nilai kebatinannya sangat tinggi. Artinya apa? Bagi mereka yang kebetulan kloter kedua ya, ya minta maaf. Kita bisa berhaji itu kan karena itibak Rasul ya. Ya. Sehingga ya ziarah ke Madinah itu ya sesuatu yang mestinya kita sambut dengan suasana hati yang gembira. Mekaten Prof. Ya. 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 Tapi kuncinya adalah bahwa setelah ibadah haji sesuai tuntunan, setelah selesai semua rukunnya, itu kita tidak boleh apa lepas kendali, Dok. Betul. Terutama ketika masih di tanah suci, apalagi Iya, setelah sampai di tanah air. iya. Nah, setelah sampai tanah air apa, Dok, yang perlu dilakukan orang-orang yang sudah ibadah haji itu supaya tetap hajinya mabrur. Paling Iya. tidak, ya saya nggak punya gelar lain, tapi dari kalangan tertentu itu pada beli sertifikat gelar, Dok. Iya. Itu ada aneh-aneh itu. Ada ditambah gelar siapa Subhanallah. sertifikat itu maunya beli itu loh. Jadi para jemaah haji saya kira itu mungkin itu tidak perlu untuk rukunnya, nggak usah beli nama-nama gelar itu. Saya dulu pulang ditanya, lalu kamu kalau udah haji siapa namanya sekarang? Wah, gimana, Dok, fenomena itu? Ini matur nuwun Prof diingatkan ya. Harapan kita ini kan memperoleh haji mabrur tadi Prof. Ya. Mabrur itu dari kata bir Prof. Hmm. Bir itu artinya baik, ya. Baik. Dan hadiahnya adalah jannah. Ini yang harus betul-betul difahami. Dan untuk menandai kemabruran itu Prof, Hmm. itu tidak usah susah-susah Prof. Ya. Ya. Yang pertama adalah tibul kalam. Tibul kalam, ya. Tibul kalam itu dari kata toyib Prof. Tayyib, ya. Berarti pangandikanipun bagus, Ya. bicaranya bagus. Yang kedua, Prof, wa it'amut to'am. Ya, suka memberi makan, Prof. Ya. Ya. Nah, kata Prof Suyanto kan kaguan yayasan, ya, Ya. yatim itu kan yang difokuskan kan bagaimana mereka terjamin makannya itu, ya. Jadi sekali lagi Prof, bukan untuk makan untuk diri yang cenderung menaikkan kolesterol, kadar gula, tetapi bagaimana kita bisa care dan share pada orang lain. Ya. Mekaten Prof, ya. Ya, oke lah. Jadi nggak perlu anu, Dok, ya. Setelah selesai haji tapi masih harus nunggu beberapa hari, biasanya 15 hari itu. Ini nggak perlu apa jor-joran belanja yang akhirnya menyusahkan sendiri, Dok, itu. Sekarang Betul, belanja-belanja itu kelihatannya sudah mindsetnya beda itu. Jadi betul. agent-agentnya itu sudah menyediakan oleh-oleh. Jadi belinya di tanah air saja. Itu Alhamdulillah. gimana, Dok? Minta maaf Prof, ini kadang-kadang juga menyangkut suasana kebatinan ya. Iya. Saya pernah menjumpai seorang nenek Prof. Beliau itu kan saking pinginnya memberi oleh-oleh cucu itu beli cerek yang kuning itu loh Prof. Ya, 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 ya. Ya. Ternyata sampai di Cengkaring hilang loh Prof. Nah Wow. ini jadi seluruh penumpang jadi kacau ini untuk menghibur nenek yang kehilangan cerek kuning.
Jadi betul Prof, ini masalah oleh-oleh itu kadang-kadang minta maaf Prof, karena suasana hati kepingin menggembirakan anak cucu itu loh Prof, sampai dipanggul, nenek-nenek itu sampai nun sewu itu, barang bawaannya itu harus ditolong jamaah lain yang juga punya barang bawaan itu Prof. Jadi Ya, memang seperti inilah sebetulnya setiap tahun terjadi Prof. ya. Bagaimana kita bisa memperbaiki, ya? Ya, tapi itu aspek ya, aspek komersialnya sekarang sudah relatif lebih baik, Dok. Alhamdulillah. Misalnya zaman dulu saya naik haji itu lomba-lomba apa bikin air zam-zam itu dimasukkan jerigen. Oh, sekarang Masya sudah nggak Allah. bisa. Jadi sudah dikemas rapi dan nggak ada bocor-bocor dan sebagainya. Nah, insya Subhanallah. Allah itu menambah keterangan para jemaah kita. Ya Insya baik, Allah. Dok. Itu saya kira semua sudah kita sampaikan hal-hal yang penting untuk bagaimana para jemaah bisa khusyuk untuk melakukan ibadah haji sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Terima kasih Dok atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.